sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini untuk mengikuti suatu acara, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Kelurahan Lapong Kuda. Olehnya itu, hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada malam hari ini bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Berkah dari suratul Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara pertama dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kita dengarkan bersama. Murattal Quran dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Haji Ubaidillah Saleh Al-Bugisi LC. Kepada Al-Ustaz Al-An falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'duna ba'athna 'alaikum 'ibadan lana بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ويرضى تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم كافرين حصيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا وجمع المرحوم والبركة وتفرقنا به بعده وتفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشطه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر لإخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وخاصة لإخواننا المسلمين في المدينة وخاصة في القرية هذه لكم قولا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إدريس خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وخاصة في المدينة وسنكا وخاصة في المدينة هذه لكم قولا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا المسجد الاستقامة لكم قولا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Ubaidillah Saleh Al-Buki CLC. Kepadanya kami ucapkan terima kasih dan doa yang dipanjatkan insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita dengarkan kata pengantar sekaligus sambutan dari pengurus Masjid Jami Nurul Istiqamah Kelurahan Pengkoda yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Arfi Amin SAG, dan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya informasikan bahwa program panitia masjid periode saat ini yang telah dikukuhkan kepada Bapak dan Ibu adalah sebelum Ramadan kita adakan acara peletakan batu pertama di belakang masjid ini, pembangunan tempat tahfizul Quran. Jadi untuk kerjasamanya insya Allah kepada Bapak dan Ibu untuk menyumbang rumah tahfizul Quran. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penitia yang telah terbentuk yang dikukuhkan minggu yang lalu, kami punya dasar bahwa program yang akan dijalankan itu 80% dari hak asasi permintaan jamaah masjid. Jadi kami tidak berupaya untuk menyimpan dana yang telah disumbangkan oleh para jamaah itu dan harus langsung digunakan supaya amalnya cepat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kepada Bapak dan Ibu, adapun pembangunan oleh periode yang lalu itu Masya Allah menginovasi dan merenovasi masjid yang kita cintai ini, dan inilah tugas dan tanggung jawabnya penitia yang telah dikukuhkan untuk melanjutkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas jeripayanya Bapak-bapak dan Ibu pengurus masjid periode yang lalu itu diterima oleh Allah menjadi sedekatun jariyah dan nantinya akan dibangunkan surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkesan dan tidak sesuai dengan perasaan bahwa Bapak dan Ibu, mohon kiranya untuk dimaafkan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, Masya Allah, di sekian banyak masjid yang saya hadiri, yang diperintahkan langsung oleh Bapak Camat Tempe untuk mewakili, Masya Allah luar biasa. Malam ini full di Masjid Nurul Istiqamah Lampung Kodak. Itu membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh luar biasa. Permohonan maaf juga saya sampaikan dari Bapak Camat Tempe karena beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena ada kegiatan yang sama di Kelurahan Madukelem. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi hikmah daripada kegiatan pada malam hari ini. Mengawali sambutan singkat pada malam hari ini, mewakili Bapak Camat Tempe, saya ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, tentunya terkait dengan pemerintahan yang ada di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Tempe, bahwa selama tahun 2022 dan 2023 ini kita telah kami berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kelurahan Lampung Kodak, membuat suatu program yaitu layanan kependudukan. Yang mana layanan kependudukan itu bisa diakses dalam satu hari, meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, dan layanan kependudukan lainnya. Untuk pengurusan administrasi, alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan layanan tersebut di Pasar Sentral Sengkang, dan hari ini tadi kami juga melakukan di Pasar Mini Sengkang, dan insya Allah besok kami juga lakukan di Pasar Cempalagi, Kelurahan Cempalagi. Dan itu kami lakukan untuk membantu mewujudkan apa yang sebenarnya bisa kita bantukan kepada masyarakat, tentunya khususnya di wilayah Kecamatan Tempe ini, untuk mempermudah pelayanan tersebut. Kita ibaratkan menjemput bola ke bawah. Itu salah satu program dari Bapak Camat Tempe. Melalui kesempatan ini saya laporkan, dan ada program-program lainnya. Tentunya saya ingin laporkan juga kepada Bapak Ibu, yaitu program Jumat Curhat. Kita berkolaborasi dengan kepolisian Kabupaten Wajo, dalam hal ini Polsek Tempe, dalam hal menerima aduan seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tempe. Kita mengurangi tindak pidana atau menekan kriminalitas khususnya di wilayah Kecamatan Tempe ini. Alhamdulillah di beberapa kelurahan kami sudah adakan selama setiap minggu, setiap hari Jumat. Tentunya melalui kegiatan tersebut kami juga memotivasi atau memberikan saran dan masukan, bertukar pikiran terkait dengan aduan-aduan masyarakat tentunya yang ada di wilayah Kecamatan Tempe ini. Terakhir, dari sambutan saya mewakili Bapak Camat Tempe, terima kasih banyak kepada seluruh panitia pelaksana yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan sebagainya sehingga kegiatan pada malam hari ini berjalan dan insya Allah sesuai apa yang diharapkan bersama-sama. Itu yang sempat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan dalam hal kebaikan, memudahkan urusan orang lain. Insya Allah Allah yang akan membalas kebaikan tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu tadi bersama dari Jamaah Tempe, kepadanya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya mari kita menyimak uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari SPDI MPD. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nasabapam masih simatana pung Allah Ta'ala sehingga nato pada engka siki hadere relenna ye onro mabarakai relenna ye masjid ta ya naritu masjid Darul Istiqamah, Nurul Istiqamah. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita pada malam ini, mudah-mudahan barakahna Isra Mi'raj ta, mudah-mudahan insyaallah napak barakah maneng sini na jama-jama ta pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan barakahna Isra Mi'raj ta iwnie, mudah-mudahan mungkin yang punya sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Yang mudah-mudahan insyaallah yang belum punya anak, mudah-mudahan melahirkan anak hafiz Quran. Dan mudah-mudahan barakahnya Isra Mi'raj yang mungkin belum menikah, apalagi anggota DPR, mudah-mudahan cepat menikah. Amin ya rabbal. Karena tempat ini adalah tempat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan seluruh perkumpulan yang menenang kairi jama yesoe semua akan dilaporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkumpulan akan dilaporkan nanti pada hari itu. Seluruh malaikat 7 kali mengelilingi bumi ini yang menenang engkai rijama, semua akan dilaporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil berkata, ya Allah, ada di situ perkumpulan. Engkau kormai Allah perkumpulan. Di mana letaknya malaikatku? Di negara Indonesia ya Allah. Di mana letaknya di Indonesia? Bila di Kabupaten Wajo. Di mana letaknya di Kabupaten Wajo? Pas di Kelurahan Lapung Koda. Di Masjid Nurul Istiqamah. Apa dia lakukan malaikatku, kata Allah? Aga najama malaikatku.
Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Duduk matasabbih, matafakkaru, masikir irono pung Allah Ta'ala na nabaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian milau dua kuidip puang. Dia minta kepadamu dua ya Allah. Apa na minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan katanya ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka itu tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat jangan kau tinggalkan tempat itu. Ajak musaliatun ronge sebelum yang datang pada malam itu, sebelum yang datang pada hari itu, insya Allah semua akan kuterima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kita minta puang. Barakahnya Isra Mi'rajku yesoe. Mudah-mudahan insya Allah mula-mula ngasininna urusanku, dimudahkan segala urusanku, dan insya Allah mudah-mudahan barakahnya Isra Mi'rajku yesoe, engkau mudahkan segala urusan dan bisnisku. Karena kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, jikalau Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Menandakan ini rupa tawe, tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. Menandakan bahwa kita manusia dia gaga uleta sangadina elolena pun Allah Ta'ala. Menandakan bahwa manusia kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Degaga uleku puang, degaga elokku puang, degaga ketuaku puang, sangadina elo uleta manengi puang. Na idi mi wadi mapakengka, idi mi wadi mapangka, idi rupa tawe, degaga unrota makuasa, sangadina dalam kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang paling utama, kalimat kami nama kesing, kalimat kami nama upo nama kesing ripuada yesoe, ya naritu kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut para ulama, menurut pandangan regurutta, maka ini kalimat yang paling mulia, wajib hukumnya ipuadai setiap harinya, bukan hanya setiap harinya, setiap waktunya, bukan hanya setiap waktunya, tapi mestinya setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Nafas keluar, maka alhamdulillah. Nafas masuk, maka alhamdulillah. Baik lahiran maupun batin, mau naita mata, ya regade naita mata, apakah kita mating, ya repak kita mata kasara, maka diucapkan alhamdulillahi rabbil sininna papuji engkamane ngina punai pung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan tadi kepada ayahanda gurunda Pak Haji Sudirman Meru, saya ini sebenarnya tertekan. Semua materi-materi saya sudah persiapkan perjalanan tadi. Setelah saya tiba di Masjid Nurul Istiqamah, kuliah semua guru-guruku yang ajar ke waktu di MTS, langsung hilang semua materiku. Dewi sejauh ketiga stres. Saya jujur sama Ustadz Ubaidillah, Ustadz ini ku ajak bicara supaya tidak maseleng-seleng Kak, supaya dia mau tahu-tahu ternyata hilang semua. Jadi agi-agi upau itu unie kue manitiba ya. Jadi mohon maaf kepada guru-guru tak kalau memang salah, wajar kalau memang salah, karena ada guru tak pacocoi. Dia mari gak salah, karena memang saya dalam tahap pembelajaran. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Anak-anak tak sehat? Cicilan tak? Subhanallah. Ternyata mudah-mudahan yang baca salawat tadi panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan utangnya,
purai na wajah. Amin ya Rabbal. Jadi itulah tugasnya kita untuk memuji dan bertasbih memuji Allah. Karena ada ibadah ringan kita lakukan tapi berat timbangannya nanti di akhirat kemudian. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan ringan kita lakukan, magampang lade tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Namanya berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga itu, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika ingin bepergian ada zikir-zikirnya. Ada bagus kita baca doanya. Bahkan ada di dalam kisah dijelaskan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu ketika seorang sahabat melangkahkan kakinya untuk berjamaah di masjid. Dia melangkahkan kakinya berjamaah di masjid. Sebelum tiba di masjid ada yang berteriak, dipanggil namanya ini sahabat, fulan fulan fulan. Kenapa ini? Terjadi kebakaran di sekitar rumahmu. Tatu di kampungnya. Terus dekat rumahmu tempat kebakaran. Kau pulang segera supaya kau bisa jaga itu kau punya rumah. Berkata ini sahabat, biar mi di situ mi, tidak apa-apa. Pulang lagi, 2 kali, datang lagi nih orang. Pulang, macawe kau. Terbakar semua mi di situ di dekat rumahnya orang. Tak tunu mana nih, bolamu saja yang belum terbakar. Pulang kau, supaya insya Allah mudah-mudahan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkata ini seorang sahabat, insya Allah hakul yakin rumahku tidak akan pernah terbakar karena memang janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menjaga dan membaca ini doa atau tinggalkan rumahmu, maka dijaga oleh Allah. Allah yang jaga, malaikat yang jaga, terhindar dari kebakaran. Ternyata alhamdulillah semua orang di sekitar rumahnya terbakar. Rumahnya nih orang yang tidak terbakar. Makanya ada doanya diajarkan oleh Rasulullah supaya aman dari kebakaran kita punya rumah. Ada yang tahu doanya? Mau diajarkan? Baca itu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dipelihara itu. Keluar rumah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga, mudah-mudahan Allah amankan dan dijauhkan daripada kebakaran yang akan menghancurkan rumah kita. Amin ya Rabbal. Sudah dihafal? Alhamdulillah kalau sudah. Tapi ada juga yang belum? Ada? InsyaAllah mudah-mudahan tiap lagi kita amalkan dan bisa kita bawa pulang nanti ketika pulang ke rumah tak. Ini nih barakatna Isra Miraj. Makanya kenapa peringatan Isra Miraj bagus? Karena keberkahannya luar biasa. Dalam peringatan Isra Miraj ada mengaji. Itu mengaji baik apa tidak? Baik. Itu dalam peringatan Isra Miraj ada ceramah. Itu ceramah baik apa tidak? Baik. Kenapa mesti dilarang? Ada tuh begitu. Sedikit-sedikit dilarang. Begini tidak boleh. Tahlilan bid'ah. Neraka takziah tidak boleh. Isra Miraj bid'ah. Maulid bid'ah. Sekalina ya langit telok dapat capu. Nah, maka saatnya kita berbenah. Ya Allah, jadikan peringatan Isra Mirajku ini ya Allah menjadi peringatan Isra Miraj yang terbaik. Jadikan peringatan Isra Mirajku ini sebagai muhasabah di hadapan-Mu ya Allah. Magai egana bali bolata, egana saja sesurutta, melorapi unie, tapi tenelor ngipung Allah Ta'ala. Magai meninggal dunia. Maka kita bersyukur kita masih dapatkan pada malam ini, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam memperingati Isra dan Mirajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan begitu sangat panjang. Mabela ladde begitu tidak masuk akal karena ini perjalanan Isra Miraj bukan keinginan Rasulullah, bukan elokna nabita, tapi karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam ayat dikatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Mapatcingi pung Allah Ta'ala
fallalengenni atanna Muhammad lailan de nagenna siulni, hanya sebagian malam saja. Ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana. Para mufassir mengatakan, para ilmu mengatakan bahwa ketika ada ayat engkau surah dimulai dengan kata-kata subhana, maka insya Allah ayat itu, surah itu akan membicarakan tentang keesaan Allah. Ya tona ruidi ialah guru narekomita kejadian yang sangat luar biasa, maka disunahkan kita membaca subhanallah. Coba diulangi. Dianjurkan naroh mita kejadian umpamanya tidak masuk akal, bacangi subhanallah, jangan muhammadah. Itu tidak ada artinya itu. Itu supaya ada artinya, bacangi subhanallah. Mita kitau degaga jarinna tomopi, bacangi subhanallah. Mita kitau degaga jarinna degaga ajena tomopi, bacangi subhanallah. Mita kitau degaga jarinna degaga ajena detogaga ulunna tomopi, lariki. Setannya tuh hanya tahu. Jangan subhanallah, bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan subhanallah. Kejadian-kejadian maka dianjurkan kita membaca subhanallah. Bahkan pernah kejadian ada televisi saya lihat, pernah hujan bosi, ternyata yang turun dari langit bukan hujan, justru ikan. Balik turun dari langit, tidak tahu dari mana asalnya. Secara akal tidak bisa, tapi kenyataan langsung bacakan subhanallah. Bahkan pernah ada kejadian di kampungku di Bulukumba, engkau maki anak bembe, tapi ya roh bembe tomi maki anak. Ya tanya-tanya. Nah, kalimat subhanallah, subhanalladzi asra, kenapa Rasulullah diperjalankan? Maka dipalalangi Nabi tak dalam kehidupan Nabi ada namanya tahun aneh. Pertama tahun gajah, kelahirannya Rasulullah. Yang kedua ada namanya tahun suka duka. Apa disebut dengan tahun suka duka? Karena keluarga yang sangat dicintai, keluarga kami napujinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal hampir bersamaan. Siapa yang meninggal? Pertama istrinya Rasulullah yang bernama istri pertama Rasulullah, Bu, siapa namanya? Siti Hadijah meninggal. De namaita matena bainena nabita, meninggal lagi amurena nabita yang menjaga di waktu masa kecilnya sampai dia dewasa. Siapa itu? Abu Thalib. Maka Rasul bersedih. Apa hikmah di balik ini? Degaga tahu rilebok na yerilino, melok tobatu rilebok na irino, pasti akan mati. Bainena nabitta mate, amurena nabitta mate, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal. Semua pasti kita akan meninggal. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, bukan pejabat mati, ustaz imun repeat. Semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka Rasul bersedih. Apa hikmah di balik kesedihan? Dia jaga rupa tahu, dia jaga kesedihannya. Tidak ada manusia tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Betul? Apalagi anggota dewan, banyak masalahnya. Apalagi kalau dia pernah pura bokting. Adakah anggota dewan belum pengganti? Oh, ada. Nah, mudah-mudahan insyaallah pura ramala botini. Amin ya rabbal. Colek. Tidak ada manusia tidak punya masalah, tapi apa yang menjadi titik masalah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya masalah, tidak menyalahkan orang lain. Manusia, kau ambil pelajaran Rasulullah, dia tidak menyalahkan apa-apa. Kadang kita kalau punya masalah menyalahkan orang lain. Kadang kita punya masalah menyalahkan gara-gara yanu. Kenapa kau yang sakit? Orang lain kau salahkan. Koreksi dirimu, karena kita pasti punya masalah. Kenapa diberikan ujian oleh Allah? Karena Allah akan angkat derajat kita.
Kenapa Allah kasih musibah? Supaya terangkat derajatmu. Kenapa Allah kasih musibah kepadamu? Karena hanya kamu yang mampu untuk menghadapinya. Rasul punya masalah, tidak menyalahkan orang lain, justru dia minta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita punya masalah, sebaiknya kita berzikir. Makanya dalam Al-Quran katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadikanlah zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Dan sebaik-baik orang yang punya zikir adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik orang membaca Al-Quran, amalkan surah Yasin. Taruh, punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Punya masalah, kita serukan hanya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling baik kata punya masalah adalah kita minta dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika engkau telah berusaha, maka serahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperjalankanlah Rasul. Dipanggil malaikat Jibril, Muhammad, kau jemput kekasihku Muhammad, dipanggil. Dipanggil Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Langit pertama siruntui Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua, ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam naik langit ketujuh, ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Engkau makutana, kenapa Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram naik langit pertama sampai ke langit ketujuh? Disambungi di dalam ayat liduriyahu min ayatina. Nasabat melo inapitang sebagian tanra-tanra napitangi pungalatala Rasulullah. Ternyata betul. Waktuna dipalala nabita, engkanaita nabita. Banyak dilihat oleh Nabi, tapi tidak usah dijelaskan semua. Ada dilihat oleh Nabi seorang orang tua di paresa hajinna mabrur, di paresa sedekana, liwai gana, di paresa gereja makna, rajin ke masjid, tapi ternyata ingin melangkahkan ke dalam surga. Ternyata ada orang memanggil di belakang. Berkata ni orang malaikat, tahan dulu itu bapak, engkau melu tanayangi. Balik itu bapak, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkata ni anak malaikat, ini orang tua aku akui dia rajin ke masjid, tapi alina tomila di masjid, saya tidak pernah diajarkan untuk pergi ke masjid. Rajin sholat malaikat, dia rajin pergi sholat, tapi saya tidak pernah diajar untuk agama. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena didik dengan agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, ajarkan Islam anak tak, agama yoro baru yang lain. Betul? Minta maaf. Minta maaf Puan Haji, Pak Dewan. Kadang ada orang tua, minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga, bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, modalnya juga itu. Habis apa tidak, yang penting dia pintar baca Al-Quran macam sembahyang, modal. Betul? Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh nak pergi mengaji, nak pergi kau mengaji, dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah, tiba masanya ajar orang tua. Kita ditanya dalam kubur kurang persiapan, ditanya dalam kubur man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca surah Al-Fatihah, makutane malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu paling hentikan penyiksaan, barakananya pintar baca surah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Modal, kasih masuk anak. Pondok pesantren As-Sadiyah sudah dekat. Alhamdulillah.
Kita ini Pak jauh-jauh dari Kabupaten Bulukumba, jauh-jauh dari Kabupaten Bone, butuh biaya, butuh kesabaran, dikirim ke Pak di sini untuk sekolah di pesantren As-Sadiyah. Orang Sengkang mudi muda milagi, magampal lade, bisa ke jalan kaki kalau dekat ke rumah tak. Kalau tidak jauh, naik bentor ki. Alhamdulillah. Berkami ini Pak, saya berani katakan, itu orang Wajo, itu orang Sengkang Pak. Di mana-mana saya ceramah pasti ada orang Sengkang kuda Pak. Dimanapun saya ceramah. Kenapa orang Sengkang banyak jago-jago di luar? Karena saya tahu di Sengkang itu ada As-Sadiyah. Ketika ada As-Sadiyah para ulama datang. Ketika ada ulama keberkahan turun. Subhanallah. 2 hari yang lalu saya ziarah di makam waliullah Syekh Al-Habib Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Jejak beliau masuk di Nusantara, bukan di Indonesia, di Nusantara 1330. Luar biasanya Pak. Kenapa berkah kenapa berkah Kabupaten Wajo? Kenapa berkah? Karena diinjak oleh para wali Allah, diinjak oleh para ulama. Menangis air mata karena keberkahan turun, menangis air mata Sengkang maju karena ulama-ulama yang telah mendahului. Doa-doanya Gurutta, doanya Al-Alama Andre Gurutta, Kiai Muhammad Asad Al-Bukis. Habis asar saya juga ziarah di makam beliau. Menetes air mata ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menetes air mata kuburan Rasulullah, kuburan Andre Gurutta. Begitu sangat sederhana. Nah luar biasa. Di mana ada anak As-Sadiyah di Indonesia? Tidak ada. Ada semua. Mana ada anak Pak orang Sengkang tidak ada di Indonesia? Ada semua. Ceramah di Papua ada orang Sengkang. Ceramah di Kalimantan ada orang Sengkang. Ceramah di Malaysia ada orang Sengkang. Ceramah di Singapura ada orang Sengkang. Ceramah di penjara Nkatoto Sengkang. Alhamdulillah. Doanya mereka, ziarahi kuburannya di Tosora, dekat sekali, hanya 30 menit, 45 menit. Muliakan mereka, Masya Allah, Masya Allah. Barang siapa memuliakan ulama, datang dong Bang Sulselbar. Coba kita jadwalkan bersama dengan staf seluruh anggota. Kalau Pak Direksi, Pak Direktum ya datang, aman, selesai. Apalagi Bang Sulselbar, onrona doye. Tapi minreki. Alhamdulillah, Allah maha berkah. Allah turunkan berkahnya di setiap titik dan doa kita. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Maka sekolahkan anak paling tidak dia sudah tahu baca solat, dia pintar baca Al-Quran, modal bagi orang tuanya. Bahkan kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya apalah kau dikering Allah Ta'ala, mesti bahasa sedikit. Bahasa Bulukumba. Seandainya kau minta sama Allah, seandainya melaku di Allah Ta'ala, satu di permintaanmu diterima. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan saleha. Sogi atau kasiasi relatif, matandra jabatan dan jabatan sama di hadapan Allah. Yang akan membedakan aman wa taqau. Tapi ketika namu soleh, pintar Al-Quran, pintar solat, modal. Karena itu adalah suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada berkata Ustaz, kalau anak pesantren ai kayaknya kurang meningkat. Jangan pandang enteng. Sekarang guru mengaji Pak dibutuhkan. Mana-mana ada guru mengaji, pasti ada dibutuhkan Pak. Pada saat imam pasti anak mengaji, anak pesantren. Pada saat ceramah anak pesantren. Tidak mungkin ceramah Pak Camat dipanggil. Ini oleh kasih, bukan tugasnya. Betul. Tapi ketika ada seperti itu, insya Allah Allah akan berikan berkah. Oke baik, sudah mau jam 10. Diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engkau sinaita nabita, banyak dilihat oleh Nabi. Engkau sinaita nabita, biji itu ketika dicabut bercabang lagi muncul 700. Dari 700 muncul lagi 7.000. Dari 7.000 muncul lagi 700.000. Kemudian Rasul berkata, Man huwa ilayya ya Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah gambaran umat Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersedekah.
Napasusakan orang paranna secara akal penglihatan satu jadi keluarkan, tapi justru akan janji Allah Subhanahu wa taala diganti menjadi 70, dari 70 menjadi 700, dari 700 menjadi 7.000, dari 7.000 menjadi 700.000. Itulah keahliannya orang-orang yang sedekah. Jadi barakah yang kedua ingin saya sampaikan, usahakan ngero engka duita matama 5 CJ. Seke. Minta maaf. Kadang kita ini Pak, kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang. Tapi kalau persoalan umum selalu maju ke depan. Insya Allah orang-orang yang rajin sedekah napa parakai pun Allah Ta'ala jama-jamata. Maka di pepesanan regruta de pagaga tau sugit nama labo giling mencaji kasiasi. Tapi gana tau sugit nama seke kikir dalam pangujang batang justru mencaji kasiasi. Ajak mutajang ngelemu sugit napa ku sedekah, tapi sedekah ko supaya sugit ko. Uish, subhanallah. Pangkamato tahu Pak, desisi nelo cipe. Ustaz, 2.000 jika kemampuanku, biar mi 2.000 mau dulu. Elo dia akan aku yang kemampuan tak. Tapi 2.000, tidak lama menjadi 5.000, 5.000, tidak lama menjadi 10.000, 10.000, tidak lama naik menjadi 100.000. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apa kamu tahu? Baru 2.000 terasa berat. Ada itu begitu. Tapi insya Allah di sini tidak ada ji. Itu kakak kue yang hadir pada malam ini. Amin. Bu, kata Rasulullah, seandainya orang yang mati dia ingin kembali ke bumi, satu dia permintaannya kepada Allah, dia ingin kembali untuk bersedekah. Subhanallah. Kata Nabi, ya rohana orang parangelo ridi telun itu. 3 jihadnya kata Rasul kepada kita. Pertama hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Kemudian 3 ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian sudah kita pakai robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada masjid dibangun, kasih masuk di situ, insya Allah dapat barakai pun Allah Ta'ala. Ada pesantren sementara dibangun, kasih masuk semangat di situ, dapat barakai pun Allah Ta'ala, jadi amal jariah. Di pesantren mana? Saya sementara membangun pesantren. Mengerti maniki? Alhamdulillah, hebatnya itu Pak. Ada umatnya Nabi Ibrahim, kisah. Ada umatnya Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ibrahim. Ada keinginannya. Makutana ya Ibrahim, minggu depan insya Allah saya mau menikah. Utampaiki Ibrahim supaya datang di rumahku untuk mendoakanku. Kata Nabi Ibrahim, insya Allah saya akan datang. Pergi tamunya Nabi Ibrahim, didatangi oleh 2 malaikat berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, siapa tadi yang datangiku? Bilang sahabatku. Siapa itu? Bilang sahabatku. Kenapa? Bilang itu besok insya Allah jadwalnya mina kasih ke Allah Ta'ala mati ni bade rola putawe. Maka dia Ibrahim bisa kan ditunda-tunda Pak. Dia patuna puraboti kasih enajai. Jadi itu bahayana Pak. Nah kung kata dia puraboti, bahaya lah deh. Pokoknya man rasa kima pokoknya. Ide mendari satta Insinyur Sudirman Meru. Bahaya. Didatangi ini malaikat. Heran Nabi Ibrahim, siapa engkau? Ini berkata, sayalah malaikat yang mencabut segala nikmat yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini. Siapa namamu? Bilang, sayalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Masalah Nabi Ibrahim, kenapa? Nabi Ibrahim, kau harus tahu, tamumu yang tadi itu insya Allah besok jadwalnya dia harus meninggal. Oh begitu, tunda-tunda dulu. Bilang tidak bisa. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, laksanakan kalau itu perintah Allah. Subhanallah. Perjalanan calon pengantin pulang, mendapatkan orang tua kasih yang minta-minta.
lapar kelaparan, minta sama ini orang, ternyata walhasil dibelikan roti karena dia lapar, sepotong nak kasihkan ini pak nenek-nenek, dia makan juga sepotong kan dia juga lapar. Sepotong itu alhamdulillah 1 minggu selanjutnya belum pi mati, bersamaan menikah belum pi juga mati, ditunggu 10 tahun belum pi mati, ditunggu 30 tahun belum pi mati, ternyata dia mengembuskan nafas yang terakhir baru umur 70 tahun. Sepotong roti bisa memanjangkan umur sampai 70 tahun. Subhanallah, berkahnya pas sedekah. Dan memang kalau ada anggota dewan rajin sedekah, menrik situ. Haji Panaun, Haji Yunus, alhamdulillah hebatnya itu. Kau minta sama Allah nanti di akhirat kemudian ketika sempit kuburan, berkahnya sedekah, maka Allah akan memperluas kuburan itu. Ketika sempit kuburan, kamu akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Apa yang akan menjawab? Sedekah kita. Tidak mungkin kita akan ditanya dalam kubur dan kita akan menjawab man rabbuka, kamu nanya. Tidak mungkin kita akan menjawab bukan man nabiyuka, kamu bertanya-tanya. Balo-balo tawamu. Rugi kita laksanakan peringatan Isra Mi'raj tapi tidak ada perubahan di dalam derita. Dia kita akan masuki bulan mulia. Saking istimewanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa supaya dia mendapatkan bulan Ramadan. Bagaimana doanya dia membaca ketika pada memasuki bulan Rajab? Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa balikna fi Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Siapa yang tidak rindu dengan Ramadan? Siapa yang tidak meneteskan air mata ketika mendapatkan bulan Ramadan? Siapa yang tidak mau mendapatkan bulan Ramadan? Ya Allah, sampaikan kami ya Allah, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang ya bulan maghfirah. Selamat datang ya bulan ampunan. Selamat datang ya bulan yang penuh berkah. Selamat datang, marhaban, marhaban ya Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh meneteskan air mata. Ya Allah, tahun 2022 sudah kita tinggalkan, memasuki makin tahun 2023. Ampuni dosa yang pernah kami lakukan, ampuni dosa kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, kami banyak maksiat, kami banyak dosa ya Allah. Tidak ada bisa berikan ampunan kecelaanku. Degagaw di madam pengipuang sangadin naidi, degagaw di maberadalle sangadin naidi, degagaw di puang lolongang isinin na pamalai sangadin naidi. Hadirin sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ini begitu singkat, cinampelade, nah butuh biaya yang sangat besar. Kita saja perjalanan dari Sengkang menuju Kabupaten Bone butuh biaya sangat besar. Nah perjalanan tak mungkin cukup waktu 2 jam atau 2 jam setengah. Perjalanan dari Sengkang menuju Bone begitu singkat, nah cukup biaya yang sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita untuk menuju kehidupan akhirat? Bagaimana perjalanan kita nanti di yaumul qiyamah? Bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim? Yang tahu jawabannya bukan Pak Camat, bukan anggota dewan, bukan saya, bukan guru-guru tak. Yang tahu jawabannya adalah kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah turunkan berkahnya, mudah-mudahan insya-Allah dapat barakah manangi sininna jama-jama ta kung Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Panjang perjalanan Rasulullah, tapi kita dibatasi oleh waktu, lain kali kita akan sambung. Terima kasih kepada guru ta, banyak guru saya, guru ta Pak Amir Muhad, Pak Zainal Abidin, banyak yang datang. Terima kasih Kakanda Hajilang, beliau yang menghubungi saya sehingga saya bisa agendakan. Besok kami berangkat kembali ke Kabupaten Bone, ada 4 hari di sana. Kemudian setelah itu kami akan berangkat ke Kabupaten Sidrap juga 3 hari di sana. Habis itu mungkin akan berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Habis itu akan berangkat ke Bangka Belitung, Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Mohon doanya, mudah-mudahan sehat dalam perjalanan dakwah ini. Amin.
saya kira itu yang saya sampaikan. Saya pasti banyak salah, saya pasti banyak kekurangan. Olehnya itu saya minta kepada guru-guru tak untuk menyempurnakan, karena beliaulah sehingga kami bisa berdiri, karena beliaulah sehingga kami bisa ceramah, karena beliaulah insyaallah beliaulah kami bisa seperti ini. Mudah-mudahan para guru tak, para ulama, para ustaz-ustazah, seluruh para donatur, seluruh para jamaah Nurul Istiqamah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas nama saya pribadi Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari SPD MPDI mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun itu ada salah dari saya pribadi, kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Bulukumba, jangan lupa ke Pantai Bira. Sekian dan terima kasih. Tidak tahu apa lagi lanjutannya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.